Nah, untuk yang pertama itu adalah validasi ini ya. Ini dulu yang pertama. Agar nomor telepon ini dia hanya bisa menerima inputan angka ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini contoh. Ini ya, saya coba inputin ini nggak bisa. Nah, oh, skripnya seperti ini aja, teman-teman ya. Teman-teman kita double klik dulu pada txt notelp ya ini ya, txt nomor telepon di double klik. Kemudian ketika kita double klik, maka dia eventnya adalah otomatis nanti text change ya. Event dari text box notelp itu adalah text change. Nanti tinggal kita ganti eventnya, ganti dulu eventnya jadi key press ya. Sebentar. Loading. Nah ini, private subtext and notelp text change ya. Nah ini text change. Yang kita mau itu adalah bukan ketika text change, bukan ketika text change itu berarti event yang mana dia membaca ada perubahan teks dalam text box gitu ya, ada perubahan teks. Nah yang kita mau adalah ketika kita pencet, nah ini teman-teman ya, ketika text change ini dia hanya akan mendeteksi ketika ada perubahan pada text box. Nah sekarang yang kita mau adalah ketika kita tekan karakter pada keyboard, dia akan mendeteksi langsung gitu ya. Maka kita ubah eventnya menjadi bukan text change, tetapi key press. Cari key press ya. Nah ini key press. Nah masukkan script ini pada event notel key press. Yang event yang tadi text change hapus saja. Ini ya teman-teman ya. Nah ini silakan script ini ditambahkan pada key press. Jadi setelah yang tadi ya, di sini saya membuat satu button lagi dan satu text box dengan nama cari dua ya, button cari dua dan text box text cari. Ini saya gunakan untuk alternatif ya teman-teman ya. Pencariannya sama. Jadi di sini dia nanti akan bisa menampilkan data di data grid view itu cuma data yang kita cari aja. Contoh ya, misalkan ya. Kita start. Ya, misalnya kita start di sini, carinya adalah name yang ini 101150090. Ketika kita klik cari, maka dia akan menampilkan data grid yang di data grid view-nya akan menampilkan data yang kita cari saja, gitu ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, PR selanjutnya adalah tinggal nanti coba kita ketika kita klik data ini gitu ya, ketika kita klik pada baris ini, maka dia akan naik ke text box gitu ya. Jadi ketika kita edit bisa kita edit. Kalau kemarin kan di sini langsung ya teman-teman ya. 101150090. Ketika kita klik cari seperti ini kan langsung masuk ya. Nah, sekarang kita coba yang alternatif yang kedua ya, seperti ini. Kalau yang kita cari ini kan kemarin seperti ini langsung naik. Nah, sekarang kita coba di double klik ini nanti dia langsung naik ke atas juga. Tapi sebelumnya untuk script yang button cari dua dulu ya, silahkan dicoba dulu ya teman-teman. Bikin dulu ini yang cari dua dan text box-nya txt cari. Kemudian coding dari cari dua itu seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya. Script pencariannya sama, di sini sampai ada read, kemudian connection-nya close. Kita tutup dulu koneksinya teman-teman ya. Karena kalau nggak kita tutup, kita lanjutkan dengan pencarian, menampilkan data grid-nya,
itu dia akan error tadi, muncul error bahwa connection is already open gitu ya. Makanya di sini saya kasih connection close, kemudian saya buka lagi di sini dengan manggil call koneksikan. Setelah itu baru saya tampilkan data grid view-nya di sini. Gitu. Ini coding ya mungkin masih banyak kelemahan ya, tapi at least dia paling enggak dia jadilah ya untuk menampilkan data dalam data grid view. Ini scriptnya teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Buat dulu button cari dua ya ini ya. Button cari dua dan textbox txt cari untuk pencariannya. Nah, kemudian isinya ini. Nah, setelah itu nanti kita akan coba untuk kan tadi buttonnya dan textbox-nya masih pada aktif gitu ya teman-teman ya. Ketika kita load pertama kali itu buttonnya atau apa namanya eh, textbox-nya tidak aktif dulu gitu ya, biar rapi. Nah, nah lagi kan. Ini ya teman-teman ya. Berikutnya adalah ini untuk menaikkan atau menampilkan data dari data grid view 1 ke atas ya. Kita pakai yang ya, di tutorial banyak ya, ada yang pakai cell content click. Kita coba kita pakai cell content click tadi sih saya jadi. Ini saya coba ya pakai yang cell mouse click ya. Scriptnya seperti ini teman-teman. Text box yang mau kita isi, kemudian value-nya itu ini, data grid view 1, kemudian dot rows dalam kurung dot row index cells 0 dot value. Ini di atas sendiri saya kasih on error resume next karena kalau data dalam data grid view-nya itu kosong, dia error. Gitu ya, makanya datanya nggak mau naik dan dia error. Makanya saya kasih on error resume next ini biar kalau dia ada error, data tetap bisa ditampilkan. Walaupun data grid-nya itu kosong ya, data tetap bisa ditampilkan. Ini saya coba masukkan ke ini cell mouse click ya, jangan yang cell content click. Nah, kalau cell content click nanti harus ngeklik satu konten satu apa namanya konten ya, baru hasilnya seperti apa. Ini ya contoh ya. Nah ini teman-teman, ketika kita klik dia naik ya. Nah ketika kita klik yang kedua ini, nah ini yang nah yang ini oke, kelemahannya kalau cell mouse click itu adalah kita lihat teman-teman ya. Kalau kita klik yang Siti Aminah, alamatnya dan nomor teleponnya adalah alamat dan nomor teleponnya si Budiman ya. Kalau Dini, nah padahal kan alamatnya sama nomor teleponnya kosong ya, tapi ini masih ada alamat dan nomor telepon. Oke. Kalau kita pakai yang cell contact click tadi, itu enggak seperti itu teman-teman. Kita data divisi 1, kemudian kita masukkan ke cell content click ya. Kita coba-coba aja. Kita cut lagi. Cari yang paling pas yang mana. Coba. Coba ya. Ini. Sama ternyata. Bisa ya.
Sapi nomor, oke. Sel content klik betul. Oh, sel content klik betul. Kita coba lagi, coba pakai yang lain ya. Uh, Cell content klik, cell content double klik, cell double klik, cell mouse, cell mouse, mouse klik. Tadi cell mouse klik nggak mau ya. Tetap ikut ya tadi ya, punya yang ini ya, alamat sama ininya orang lain ya. Berarti kita kasih ini aja. Ini tadi mouse klik aja deh. Jangan yang ini, tadi masih bagus yang mouse klik. Jika mouse klik, kalau tadi yang cell content klik, ini ya teman-teman ya. Ini apa ya? Di sini kita kasih call kosong aja. Nah, biar ketika diklik kosongin dulu baru diisi gitu ya. Kita coba efeknya seperti apa. Nah, ini teman-teman. Jadi ya, kita kasih tadi ini dulu ya, call kosong dulu ya. Hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan sudah. Bahwa kalau ada kolom yang kosong ya, dia tidak ikut dinaikkan ke text box kita. Oke, itu teman-teman tadi untuk materi hari ini mungkin ya. Ada yang perlu ditambahkan lagi mungkin? Kayak misalkan ini wis. Ketika kita awal membuka aplikasi ya teman-teman ya, maka kita coba yang aktif itu hanya tombol simpan aja ya. Karena kalau cari, edit, dan hapus, simpan sama cari. Karena kalau edit dan hapus itu kan setelah kita melakukan pencarian ya. Jadi yang kita aktifkan dulu, yang kita aktifkan itu adalah hanya simpan dan cari. Simpan, cari, dan cari dua ya. Nanti tuh teman-teman bisa pilih carinya cari yang ini atau cari dua ya. Atau digabungkan bisa. Kita pilih pada form load-nya teman-teman. Form load yang sebenarnya isinya cuma call tampil seperti ini ya. Kita setting bahwa yang tampil itu misalnya hanya button simpan dan cari ya. Maka pt apa tadi edit button edit itu dot enable-nya false, dot enable-nya true. Nah, tapi di sini akan timbul masalah jika kita mau melakukan edit atau hapus gitu ya. Ketika kita membuka aplikasi pertama, kita langsung mau edit atau hapus. Nah, caranya adalah ketika pada tombol cari, gitu ya, kita setting lagi tombol cari yang ini maupun yang cari dua ya. Kita setting lagi bahwa di sini kita setting sekarang gantian button simpannya kita matikan, button simpan kita matikan ya. Karena kalau setelah kita cari kita nggak simpan data lagi, kalau biasanya error nanti kalau simpan data lagi. Error.
kemudian button edit dan simpel-simpel aja seperti ini aja. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita buka form load, button edit dan hapusnya mati ya. Kemudian misalnya ketika kita sudah melakukan pencarian gitu ya, ketika kita klik cari, datanya kita naikkan ke atas, harusnya teman-teman ya, harusnya itu NRP-nya kan tidak bisa dirubah ya, berarti ya. NRP-nya kan tidak bisa dirubah karena yang kita rubah itu data selain NRP ya. NRP ini kan primary key. Nah, di sini kita bisa matikan NRP-nya nih ketika kita klik tombol cari gitu ya, atau ketika kita melakukan pencarian, misalnya tombol apa namanya button text box NRP-nya itu dimatikan. Terutama yang cari dua ya. Kalau yang cari yang ini bisa sih dimatikan sih. Setelah kita klik tombol cari, coba aja. Cari yang satu dulu. Nah ini di sini. Oke, ini lagi. Yang cari dua juga sama. Dia hanya setting untuk tampilan di data grid view-nya saja. Jadi yang kita nonaktifkan adalah ketika sel mouse klik ini. Ini dulu. Nah, di sini di atasnya adalah mouse. Dengan yang kita harapkan. Nah, loh, hapusnya kok nggak mati? Kok nggak mati? Formload mana formload? Oh, pantesan. Button hapusnya true ya, salah ya. Sorry, sorry. Button hapus. Nah, seperti ini. Oke, kita cek lagi. Ketika kita klik tombol cari, nanti dia akan mengaktifkan button edit dan hapus, serta menonaktifkan button simpan ya. Kenapa harus nonaktifkan button simpan? Karena itu pasti error. Ya, karena klik misalkan ini masuk ya 101150001 klik cari. Nah, edit dan hapusnya kok nggak kebuka? Tombol cari mana tombol cari. Oh, di tombol cari ini lupa belum dibuka saya malah. Kalau cari yang satunya mau nggak? Cari yang ini ya. 10115000006. Cari error kan. Udah di open data reader ya. Ya, ya tumpukan. Oke, sorry. Tadi yang belum jadi adalah cari yang ini ya. Dan simpan dan edit enable-nya dan push enable-nya. Terus ya, ya contoh ya misalnya 111500900 cari. Nah, edit hapusnya sudah jalan ya. NRP-nya di disable, simpannya disable, edit hapusnya jalan. Sekarang coba cari yang cari dua ya, kita setting lagi. Cari dua itu lebih ke arah di sininya ya. Berarti di sini. Nah, text ini berarti di atas. Button edit enable-nya true, nya true, terus apa lagi? Button simpan ya. Simpan pos.
Nah, coba. Loh, 11.42. Eh, di sini absen ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini misalkan data yang dicari adalah 10115.00019. Klik cari. Nah, ini naik ke atas seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ya, tombol cari, edit dan hapusnya masih ada. Kemudian ini nomor telepon. Edit. Data tadi yang ya ya belakang. Jadi kalau tangan ini sebelah namanya belum ada, Pak. Sebelah namanya belum ada. Ya, sebelah namanya. Lama kalau ini sebelah. Nah, oke, begini teman-teman. Untuk validasi-validasi pada siang hari ini, mungkin ada yang ditanyakan dulu? Yang di Zoom ada yang ditanyakan? Halo Zoom, tanya? Kalau tidak ada, untuk project UASnya sudah bisa mulai, kelompoknya bisa presentasi minggu depan. Yang belum selesai atau mungkin besok belum selesai Pak gitu ya, ya nggak apa-apa. Yang penting ketika besok pertemuan diselesaikan, seperti itu ya, diselesaikan dan minggu depannya lagi 1 minggu sebelum UAS itu sudah mulai minggu presentasi, seperti itu ya. Oke, gitu teman-teman semua. Mungkin saya cukupkan dulu.